Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang pengenalan dan arsitektur klaster. Di mana anggota kelompok kami, saya sendiri Azlina Permainuri, yang kedua Cut Raudatul Ilmi, Era Syafina, Filahi Akbar, Fira Elja Sabidra, dan Tengku Adiansyah. Definisi dari klaster. Klaster komputasi adalah kumpulan dari dua atau lebih komputer yang dihubungkan dan beroperasi sebagai satu kesatuan untuk melakukan tugas tertentu secara bersama-sama. Dalam sebuah klaster, komputer-komputer tersebut saling berkomunikasi dan bekerja sama untuk memproses data dengan lebih cepat dan efisien daripada yang dapat dilakukan oleh sebuah komputer tunggal. Klaster komputasi biasanya digunakan untuk tugas-tugas yang membutuhkan pemrosesan yang intensif seperti simulasi, analisis data, atau komputasi ilmiah. Klaster komputasi dapat dibangun dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak khusus yang dirancang untuk tujuan tersebut dan dapat digunakan secara internal dalam sebuah organisasi atau melalui layanan komputasi awan atau cloud computing. Klaster komputasi digunakan dalam berbagai macam aplikasi seperti simulasi, analisis data, machine learning, dan rendering grafis. Klaster komputasi juga digunakan dalam industri seperti bidang keuangan, manufaktur, dan energi. Dalam klaster komputasi, setiap node memiliki tugas khusus yang dibagikan secara merata, dan koordinasi antara node dilakukan melalui sebuah middleware atau perangkat lunak yang menghubungkan berbagai komponen dalam sebuah sistem. Analisis dari klaster. Klaster komputasi dapat dibangun dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak khusus seperti switch jaringan, server manajemen klaster, perangkat penyimpanan bersamaan, dan middleware. Middleware ini bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya dan mengatur koordinasi antar node dalam klaster, sehingga semua node dapat bekerja secara sinkron dan efisien. Keuntungan utama dari klaster komputasi yakni kemampuan untuk memproses data secara paralel. Dalam sebuah klaster, tugas-tugas yang kompleks dan membutuhkan banyak sumber daya dapat dibagi menjadi beberapa subtugas. Subtugas yang diproses secara bersamaan oleh beberapa node, sehingga mempercepat waktu pemrosesan data secara signifikan. Hal ini sangat menguntungkan bagi aplikasi yang memerlukan waktu pemrosesan yang lama, seperti analisis data besar, simulasi kompleks, dan rendering grafis. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Cut Raudatul Ilmi. Analisis klaster. Klaster komputasi juga memiliki kemampuan scalability yang tinggi, artinya kita dapat menambah atau mengurangi jumlah node dalam klaster sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, klaster komputasi juga memiliki tingkat ketersediaan yang tinggi, karena jika salah satu node dalam klaster mengalami kegagalan, node lainnya masih dapat melanjutkan tugas. Namun, klaster komputasi juga memiliki beberapa kelemahan. Pertama, klaster komputasi memerlukan biaya investasi awal yang besar untuk membangun infrastruktur dan membeli perangkat keras dan perangkat lunak khusus. Kedua, pengaturan dan manajemen klaster komputasi yang kompleks membutuhkan keahlian teknik khusus sehingga memerlukan tenaga ahli yang terampil dan berpengalaman. Terakhir, meskipun klaster komputasi dapat meningkatkan kecepatan dan efisiensi pemrosesan data secara signifikan, namun ada batas atas kapasitas klaster dan peningkatan jumlah node dalam klaster tidak selalu menghasilkan peningkatan kinerja yang
proporsional. Dalam industri, klaster komputasi digunakan untuk berbagai macam aplikasi seperti simulasi, analisis data, machine learning, dan rendering grafis. Contohnya penggunaan klaster komputasi dalam industri adalah dalam bidang keuangan, di mana klaster komputasi digunakan untuk memproses data pasar saham secara real time. Dan dalam bidang manufaktur, di mana klaster komputasi digunakan untuk analisis, desain produk, dan manajemen rantai pasok. Klaster komputasi juga digunakan dalam bidang energi, di mana klaster komputasi digunakan untuk simulasi yang kompleks dan bidang geofisika dan analisis efisiensi energi. Desain isu dalam membangun klaster. Dalam membangun klaster komputasi ada beberapa masalah desain yang harus dipertimbangkan, antara lain: 1. Ketersediaan sumber daya. Klaster komputasi terdiri dari beberapa node atau mesin, sehingga perlu memastikan bahwa sumber daya yang diperlukan tersedia dan dapat digunakan secara efektif. 2. Skalabilitas. Klaster komputasi harus dapat diperluas atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan beban kerja. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan arsitektur klaster yang scalable dan dengan memperhitungkan penggunaan sumber daya yang efisien. 3. Kinerja klaster komputasi harus memenuhi kebutuhan pengguna seperti waktu respon dan throughput yang cepat. Hal ini dapat dicapai dengan memilih perangkat keras yang sesuai dengan mengoptimalkan konfigurasi perangkat lunak. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Era Syafina. Baik, selanjutnya desain issues dalam membangun klaster ini ada keandalan. Bahwasanya klaster komputasi harus memiliki tingkat keandalan yang tinggi agar pengguna dapat mengandalkan sistem tersebut untuk menjalankan tugas-tugas penting. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan perangkat keras yang dapat diandalkan dan dengan mengimplementasikan redundansi dan pengelolaan kesalahan yang efektif. Selanjutnya ada keamanan. Klaster komputasi harus aman dan terlindungi dari ancaman keamanan seperti serangan virus, malware, dan peretasan. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan perangkat lunak keamanan dan mengimplementasikan kebijakan keamanan yang ketat. Dan biaya membangun dan memelihara klaster komputasi harus terjangkau dan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Hal ini dapat dicapai dengan memilih perangkat keras dan perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhitungkan total biaya kepemilikan atau total cost of ownership. Keuntungan dari klaster komputasi, dia memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, bisa kemampuan untuk memproses data secara paralel sehingga meningkatkan kecepatan pemroses data. Yang kedua, ada scalability yang fleksibel. Artinya kita dapat menambah atau mengurangi jumlah node dalam klaster sesuai kebutuhan. Yang ketiga, tingkat ketersediaan availability yang tinggi. Karena jika salah satu node dalam klaster mengalami kegagalan, node lainnya masih dapat melanjutkan tugas. Dan yang terakhir, ada biaya yang lebih efisien dibandingkan dengan membeli satu komputer dengan spesifikasi tinggi. Nah, ini adalah bentuk dari arsitektur klaster komputasi. Nah, disebut dengan ada jaringan LAN, local area network. Selanjutnya ada di sini fungsional dari antar muka pengguna. Nah, di sini dibagi dari ada arsitektur namanya fungsional pengelolaan sistem, fungsional kontrol, DHCP, DNS, schedule, dan ada fungsional komputasi. Di sini juga terbagi dengan fungsional instalasi sistem dan fungsional penyimpanan. Jadi di sini merupakan struktur logika fungsional komputasi klasternya. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh Filahi Akbar. Selanjutnya, arsitektur klaster komputasi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Berikut ini adalah penjelasan secara rinci untuk setiap kategori.
Yang pertama, simetris versus asimetris. Arsitektur klaster dapat dibedakan berdasarkan apakah setiap node memiliki peran yang sama atau berbeda-beda. Arsitektur klaster simetris memiliki node yang sama dan setiap node memiliki peran yang sama dalam pengelolaan tugas. Sementara itu, pada arsitektur klaster asimetris, setiap node dapat memiliki peran yang berbeda-beda. Setiap node pengolah, node penyimpanan, dan node manajemen. Shared memory versus distributed memory. Arsitektur cluster dapat dibedakan berdasarkan bagaimana setiap node mengakses memori. Pada arsitektur shared memory, semua node dapat mengakses memori yang sama. Sementara itu, pada arsitektur distributed memory, setiap node memiliki memori sendiri dan tidak dapat mengakses memori node lain secara langsung. Yang ketiga ada High Performance Computing atau HPC versus High Availability atau HA. Arsitektur cluster dapat dibedakan berdasarkan tujuan utama dari penggunaannya. Arsitektur cluster HPC biasanya digunakan untuk mempercepat pemrosesan data dengan memanfaatkan paralelisme dan distribusi tugas ke beberapa node. Arsitektur cluster HA di sisi lain dirancang untuk meningkatkan ketersediaan sistem dengan cara mendistribusikan beban kerja ke beberapa node untuk mencegah kegagalan sistem. Nah, dan selanjutnya ada homogen versus heterogen arsitektur cluster. Dapat dibedakan berdasarkan apakah setiap node memiliki spesifikasi hardware dan software yang sama atau berbeda-beda. Arsitektur cluster homogen memiliki node dengan spesifikasi hardware dan software yang sama, sementara arsitektur cluster heterogen memiliki node dengan spesifikasi yang berbeda-beda. Selanjutnya ada scale up versus scale out. Arsitektur cluster dapat dibedakan berdasarkan cara meningkatkan kapasitas sistem. Arsitektur scale up mengacu pada penambahan sumber daya pada node yang ada, seperti memori atau CPU, untuk meningkatkan kapasitas sistem. Arsitektur scale out di sisi lain mengacu pada penambahan node baru ke dalam sistem untuk meningkatkan kapasitas. Selanjutnya ada Fat tree versus Closed. Arsitektur cluster dapat dibedakan berdasarkan topologi jaringannya. Fat tree merupakan arsitektur dengan topologi tree yang tebal pada level puncaknya. Sedangkan class merupakan arsitektur yang menggunakan switch layer 3 yang disusun secara terpisah dan dihubungkan dengan masing-masing tautan. Dan yang terakhir ada symmetric multiprocessing versus non-uniform memory access atau NUMA. Arsitektur cluster dapat dibedakan berdasarkan cara mengakses memori pada setiap node. Pada arsitektur SMP atau symmetric multiprocessing, setiap node dapat mengakses memori yang sama dengan kecepatan yang sama pula. Sedangkan pada arsitektur NUMA, setiap node dapat mengakses memori lokal dengan kecepatan yang lebih cepat daripada mengakses memori yang terletak pada node yang berbeda. Dan selanjutnya untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh Fira Elja Sabitra. Perbedaan antara cluster, CLUD, dan grid komputasi. 1. Cluster komputasi. Cluster adalah kumpulan server atau komputer yang terhubung secara lokal untuk membentuk sistem yang berfungsi sebagai satu entitas tunggal. Komputer-komputer di dalam cluster bekerja secara bersama-sama untuk menyelesaikan tugas atau masalah yang kompleks. Biasanya cluster digunakan untuk tugas-tugas yang membutuhkan pemrosesan yang sangat intensif seperti simulasi, pengolahan citra, dan analisis data. Cluster komputasi memiliki kinerja yang tinggi dan biaya yang relatif rendah dibandingkan dengan solusi-solusi yang lebih besar dan terdistribusi. 2. Cluster komputasi adalah model komputasi yang memungkinkan akses jaringan yang fleksibel, terdistribusi, dan dihosting oleh penyedia layanan cloud atau cloud service provider seperti Amazon Web Service, Google Cloud Platform, dan Microsoft Azure. Dalam cloud komputasi, pengguna dapat menyewa sumber daya komputasi secara on-demand untuk menjalankan aplikasi atau menyimpan data mereka di infrastruktur
yang disediakan oleh penyedia layanan cloud. Cloud komputasi biasanya digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan skala yang dinamis seperti e-commerce, analisis data, dan keamanan cyber. 3. Grid komputasi adalah model komputasi terdistribusi yang memanfaatkan sumber daya komputasi dan penyimpanan yang terdistribusi di banyak lokasi untuk menyelesaikan tugas atau masalah yang kompleks. Grid komputasi berfungsi sebagai infrastruktur komputer terdistribusi yang besar dan terdiri dari banyak komputer yang dihubungkan melalui jaringan internet. Grid komputasi biasanya digunakan untuk tugas-tugas yang membutuhkan pemrosesan yang sangat intensif seperti simulasi, pengolahan citra, dan analisis data dalam skala besar. Grid komputasi dapat memungkinkan banyak organisasi dan individu untuk berpartisipasi dalam penyelesaian masalah yang kompleks, dan biayanya lebih murah dibandingkan dengan solusi-solusi yang lebih besar dan terdistribusi. Selanjutnya, komponen pembangunan cluster. Di sini ada komponen cluster. Terdapat 3 bagian. Yang pertama, hardware cluster, software cluster, dan cluster benchmark. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tunku Audiansah. Komponen pembangun cluster. 1. Hardware cluster terdiri dari beberapa komputer yang dihubungkan melalui jaringan dan saling berkomunikasi untuk membentuk sebuah sistem yang besar dan terdistribusi. Biasanya, komputer yang digunakan dalam sebuah cluster memiliki spesifikasi yang tinggi dan dilengkapi dengan sumber daya yang cukup seperti memori, prosesor, dan penyimpanan yang cukup untuk menangani tugas-tugas yang membutuhkan pemrosesan yang sangat intensif. 2. Software cluster adalah sistem operasi atau software yang digunakan untuk mengelola dan mengoptimalkan kinerja dari setiap node atau komputer yang terhubung dalam sebuah cluster. Beberapa contoh software cluster populer yang digunakan di industri antara lain seperti OpenMPI, ROX Cluster, dan LSF. 3. Cluster benchmark adalah pengujian yang digunakan pada sebuah cluster untuk mengevaluasi kinerja dari setiap node atau komputer yang terhubung dalam sebuah cluster. Benchmark biasanya dilakukan dengan menggunakan aplikasi atau program tertentu yang dirancang untuk menguji kemampuan dari sebuah cluster dalam menangani tugas-tugas yang membutuhkan pemrosesan yang sangat intensif. Beberapa contohnya yaitu Linpack, HPCC, dan HPL. Maka kesimpulannya adalah 1. Cluster komputasi adalah kumpulan komputer lokal yang dihubungkan untuk menyelesaikan tugas yang kompleks. 2. Cloud komputasi adalah model komputasi terdistribusi yang memanfaatkan infrastruktur yang disediakan oleh penyedia layanan cloud. 3. Grid komputasi adalah model komputasi terdistribusi yang memanfaatkan sumber daya komputasi dan penyimpanan yang terdistribusi untuk menyelesaikan tugas yang kompleks. Maka sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.